Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan hari ini? Jauh lebih baik daripada kemarin. Saya yakin banget karena kamu semua udah mendengarkan YouTube saya relaksasi. Banyak banget yang DM yang bilangin terima kasih dan merasa lebih baik. Terima kasih juga untuk usahanya. Nah, banyak banget akhir-akhir ini bicara mengenai psikologi ya, yang menyebutkan dirinya atau kepribadiannya adalah introvert, extrovert, dan mencantumkan gambaran kepribadian tersebut di dalam media sosial. Sebenarnya seberapa pemahaman kamu sih mengenai hal tersebut? Kita bahas ya lebih detail ya, 10 perbedaannya mengenai extrovert, introvert, dan ambivert. Berikut. Di dalam psikologi, untuk bisa memahami manusia, dia akan melihat dari bagaimana manusia itu mendapatkan energinya. Itu menurut Carl Gustav Jung, yang pertama kali mencetuskan pemahaman mengenai introvert dan extrovert tersebut. Di dalam psikologi, pengelompokan kepribadian manusia itu didapat dari bagaimana energinya didapatkan. Kalau secara garis besar, perbedaan introvert dan extrovert itu terlihat dari aktivitasnya sih. Kalau misalnya orang-orang introvert itu cenderung dia lebih menyukai aktivitas yang sendiri, menyendiri, kemudian berada di sebuah ruangan atau sebuah tempat. Kalau extrovert itu pastinya mereka senang dengan ada orang lain di keramaian. Nah, itu sih secara general yang biasa kita ketahui seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya 100% orang di dunia ini ada juga tidak hanya extrovert dan introvert, bahkan kebanyakan diantaranya adalah mix antara introvert dan extrovert. Kita bagi lagi dari aktivitasnya ya. Ada 10 yang tadi saya sebutkan. Pertama adalah perbedaan pertama adalah dilihat dari bagaimana dia recharge energi. Introvert, extrovert, dan ambivert. Nah, dari recharge energi ini persis seperti statement yang disampaikan oleh Carl Jung, yaitu pencetus pertama kali yang berbicara mengenai kepribadian ini dilihat dari bagaimana energi didapatkan. Kalau orang introvert, dia lebih suka memilih berada di tempat yang sepi. Jadi kalau misalnya perasaan nih, dia nyaman berada di tempat yang sepi. Jadi kalau di kamar, nggak keluar-keluar, di rumah aja. Nah, itu ciri khasnya dari orang introvert. Kalau orang extrovert, dia senang banget keluar. Dia senang banget untuk berada di keramaian. Nah, kalau di antaranya atau ambivert, dia bisa, jadi bisa switching, bisa di dalam oke, di luar juga nggak apa-apa gitu loh. Jadi kalau misalnya di dalam ada aktivitas, ya dia akan mengerjakan. Tapi kalau di luar misalnya terlalu panjang, terlalu lama ngobrol-ngobrolnya juga dia bosan. Jadi kalau untuk orang ambivert itu dia bisa switching. Nah, itu dia dari charge energinya. Kita bicara mengenai charge energi, sebenarnya energi itu adalah perasaan. Nah, perasaan itu tersimpan di jantung. Jadi kalau orang introvert itu dia moodnya, atau orang seringkali menyebutnya emosinya seperti itu ya, itu sangat dibawa perasaan yang aduh nih orang kayaknya aku gak nyaman deh ada orang lain, aduh kayak seperti itu loh, perasaan-perasaan seperti itu ya. Jadi itu di perasaannya akan menghasilkan pemikiran, maka dia bicara, aku kayaknya nggak nyaman deh, kayaknya aku nggak percaya diri deh, kayaknya orang-orang tuh lebih hebat dari aku deh, kayak hal-hal seperti itu yang bercampur aduk dari pemikirannya yang dipelopori oleh perasaannya. Nah, dari pemikiran tersebut membentuklah ucapan yang diulang-ulang itu kan membentuk kebiasaannya. Kebiasaan yang kecil-kecil disatukan membentuk namanya kepribadian. Jadi kalau kepribadian introvert, apakah bisa berubah menjadi extrovert? Bisa. Jadi nggak ada satu manusia pun yang stay di satu kepribadian tersebut. Dia bisa switching kepribadiannya. Kita bahas untuk
perspektif yang kedua. Yang kedua adalah kita ambil dari sudut pandang apa yang bisa membuat ketiganya menjadi lupa diri. Nah, kenapa saya angkat dari lupa diri? Karena ada pembahasan dari sebuah peristiwa itu yang menyatakan kalau pada saat waktu tertentu lupa diri. Nah, kita lihat ya. Untuk orang introvert, ya, orang introvert nih, orang introvert gampang lupa diri kalau lagi mikir. Pahamin ya kata-kata saya ya. Introvert lupa diri kalau lagi mikir. Kalau orang extrovert gampang lupa diri kalau lagi ngobrol. Extrovert. Kalau introvert gampang lupa diri kalau lagi mikir. Artinya sendiri pun juga lupa diri nih. Kalau extrovert gampang lupa diri kalau lagi ngobrol. Asumsinya ada orang lain, diskusi di situ, bisa lupa diri kalau extrovert. Mikir itu bisa lagi baca buku, bisa juga lagi berpikir di dalam kelas, tapi intinya mikir itu tidak bicara. Mikir itu kan di dalam pikiran yang baru diucapkan. Lupa diri kalau lagi mikir. Introvert. Tapi kalau extrovert lagi bicara, lupa diri. Itu perbedaannya. Kalau ambivert, dia bisa lupa diri lagi mikir, dia bisa lupa diri lagi ngobrol. Nah, itu diantaranya. Jadi seperti itu perbedaan yang kedua. Yang ketiga dilihat dari cara waktunya ia menghabiskan waktu luang. Orang introvert, dia lebih suka menghabiskan waktu di rumah. Ya, dia nggak nyaman tuh keluar. Dia nggak nyaman tuh jalan-jalan. Pokoknya senangnya di rumah. Kalau orang extrovert, dia senangnya keluar. Karena bagi dia adalah explore, sosial, ngobrol sama temen, gitu-gitu lah. Pokoknya senang banget lah diskusi, senang banget lah chatting, interaksi dengan manusia, itu senang banget orang extrovert. Kalau introvert, dia nggak suka tuh interaksi dengan manusia lain. Kalau di antaranya dia boleh di rumah, it's okay. Kita lagi lockdown nih, ya udah nggak apa-apa gitu loh, nggak apa-apa nih orang ambivert ya. Keluar juga nggak apa-apa, ketemu teman juga nggak apa-apa. Jadi dia tuh di antaranya. Tapi kalau kebanyakan ngobrol dan gak jelas, dia tuh mudah bosan dan mendingan gak ada di rumah gitu. Tapi kalau ngobrolannya nyambung, dia senang tuh. Nah, itu orang yang diantaranya gitu loh. Jadi aktivitasnya. Jadi clear ya. Kalau orang yang tertutup, dia senangnya sendiri. Nggak suka tuh interaksi sama orang lain. Tapi kalau yang terbuka nih, extrovert nih, dia senang banget komunikasi dengan dunia luar. Komunikasi dengan dunia luar. Kita lihat lagi yang keempat. Yang keempat, dilihat dari produktivitasnya mereka. Jadi orang introvert senangnya di dalam rumah, di dalam kamar, melakukan apapun di situ. Kalau orang extrovert ya produktif, jadi aktif di luar, gitu loh. Nah, kalau ambivert ya kedua-duanya, dia bisa di dalam kamar, bisa juga keluar. Gitu. Jadi untuk introvert tuh paling nyaman berada di kamar, udah. Nggak bakalan dia mau untuk bicara dengan orang lain, nggak bakalan dia mau gitu loh. Lebih senang, lebih suka ya, dia artinya merasa nyaman banget sendiri, menyendiri di sudut kamar, berselimutan, nggak ya produktivitasnya kayak begitu. Jadi ya mungkin pada saat masa lockdown ini ya nikmatin aja gitu loh. Jadi kalau misalnya orang extrovert, aduh udah gelisah banget ini, kenapa pengen ngobrol, telepon temennya lah, chatting sama temennya lah, ngobrol sama kesana lah, ngobrol kesini. Nah itu tuh jelas banget, kelihatan banget. Kalau orang introvert tuh nggak perlu orang lain, dia nyaman sendiri. Jadi kalau kita misalnya keluarganya, kita harus narik dia untuk bisa mau keluar dari kamarnya. Kalau nggak, dia nyaman banget berada sendiri gitu, sendirian. Jadi pemikiran sendiri, semua sendiri. Kalau misalnya extrovert ya seneng sama orang lain, ini bosen banget nih gini di telepon. Jadi aktivitasnya selalu membutuhkan orang lain. Nah itu perbedaannya. Jadi jangan terlalu dini kamu nyatakan diri kamu introvert atau extrovert kalau kamu sendiri banyak komunikasi dengan orang lain gitu loh. Jadi perbedaan ini yang bisa dipahami oleh kita
kita semua. Sudut pandang yang berikutnya. Yang kelima, dilihat dari tugas yang dikerjakan, ya. Nah, kalau orang introvert, dia senengnya kalau tugas itu ngerjain sendiri, dia nggak butuh tuh temennya. Kalau misalnya kuliah atau kamu masih sekolah nih, kamu tuh nggak, ya udah guru ngasih tugas ya udah ngerjain sendiri gitu loh. Kalau misalnya orang extrovert, dia seneng banget tugas kelompok, dia seneng banget tuh sama temennya ngobrol, ngerjain bareng-bareng tuh seneng banget gitu loh. Nah kalau orang introvert, aduh kayak males deh aku ngerjain sama orang lain, udah ngerjain sendiri aja, nggak perlu ngajak temen. Ya udah kalau dia nggak mau ngerjain ya udah aku ngerjain sendiri gitu loh. Jadi dia nggak it's okay, dia sendiri juga it's okay gitu, nggak perlu orang lain. Nah kalau yang extrovert tuh, ayo dong barengan dong ngerjain tugasnya dong, ayo dong gitu-gitu loh. Jadi kalau tugas kelompok dia girang banget gitu loh. Nah kalau misalnya ambivert, kedua-duanya dia oke. Sekali lagi untuk orang yang ambivert ini sih easy going ya, dia sendiri oke, bersama juga oke gitu loh. Kita lihat lagi sudut pandang yang berbeda lainnya ya. Yang keenam, perbedaannya lagi sudut pandang pertemanan ya. Jadi kalau orang introvert nih, dia lebih suka mendengar ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang curhat, dia pendengar yang baik gitu loh, kayak psikolog lah gitu, kayak pekerjaan aku. Tapi aku kayaknya in between ya, karena seneng ngomong juga, seneng denger juga sih gitu loh. Nah contohnya aku ya, berarti aku ambivert. Nah kalau orang extrovert, dia adalah pembicara yang baik, talking kayak terus. Jadinya dia ngomong aja ngoceh, kadang-kadang bisa lupa atau apa yang diomongin, tiba-tiba gitu loh. Nih orang ekstrovert seperti itu, jadi dia bicara terus gitu loh. Nah ini perbedaannya ya dengan introvert. Introvert tuh diem denger, oh gitu. Pokoknya dia pendengar yang baik aja. Jadi kalau sahabatan sama orang ini nih, rahasia kamu tuh kayak dijaga gitu deh. Tapi kalau orang yang ekstrovert tuh ya dia ngoceh, dia pegang mic gitu loh. Nah kalau orang ambivert, diantaranya. Nah sekarang kamu bisa menganalisa diri kamu tuh introvert atau ekstrovert. Kamu pendengar atau kamu yang lebih banyak bicara. Hati-hati loh justifikasi introvert atau ekstrovert. Yang ketujuh, berdasarkan penilaian dari orang lain terhadap kepribadian kamu. Orang lain sumpah bisa nilai, gak mesti psikolog kok, gak mesti pakar micro expression, bisa kok nilai. Orang introvert itu pendiam, nggak ngomong, diem aja, kan pendengar yang baik. Nah kalau orang extrovert, dia bawel, nggak bisa diem, nggak bisa stopin, ngoceh aja. Nah kalau kamu ngoceh aja nih kerjaannya ya, ngobrol sama teman, kamu yang megang mic, abis kamu ngobrol, kamu tuh extrovert guys. Jangan salah guys. Jadi kalau kamu talking terus ya, kamu tuh extrovert, udah jelas kok. Tapi kalau kamu pendiam, diam aja dah, kamu introvert. Nah kalau diantaranya diam bisa, ngomong bisa, nah kamu ambivert. Jadi jelas ya perbedaannya. Kita lihat dari sudut pandang berikutnya. Yang kedelapan, dari perspektif ia membaca informasi dan berkomunikasi. Kita lihat orang introvert itu kalau mau ngomentarin sesuatu, introvert ya, dia baca dulu sampai habis semua informasi, baru dia komentar. Ingat orangnya kalem, orangnya tenang, bicara. Kalau orang ekstrovert, guys, dia tuh nggak baca banget, main komen aja. Jadi dia nggak dianalisa lagi, nggak dipikir lagi, nggak diayak lagi, main bacot aja gitu loh. Nah itu orang ekstrovert gitu loh. Jadi dia nggak mikir nih apa kalau misalnya ada konten materi atau segala macam nih, dia baca dulu gitu, dilihat dulu. Kalau belajar ya, konten materi belajar loh, dia baca dulu sampai habis baru dia kasih komentar. Nah kalau misalnya orang extrovert, dia nggak baca, mungkin di headline-nya doang langsung dibahas gitu loh, tanpa dipikirkan lebih lanjut. Kalau orang ambivert, dua-duanya gitu loh guys. Oke, lanjut.
Yang kesembilan, dilihat dari cara aktifnya dengan media sosial. Nah, ini penting banget nih. Kamu introvert, extrovert, atau ambivert ya? Sekarang lihat deh, handphone kamu lagi ngobrol, kamu pasti lagi megang handphone dong, lagi ngeliat aku ngomong ya kan? Nah, kemudian kamu lihat lagi orang di sebelah kamu, dia megang handphone dulu nggak? Gitu. Nah, kalau orang introvert, dia nggak gitu suka tuh sama media sosial, biasa aja, artinya nggak begitu intens. Kalau orang ekstrovert nggak bisa lepas dari handphone, karena baginya media sosial segalanya, hidupnya dan segalanya. Itu perbedaannya introvert, ekstrovert dari aktivitas di media sosialnya, gitu loh. Nah, kalau si ambivert dua-duanya bisa nggak ada ya udah nggak apa-apa. Kalau ada ya girang banget gitu loh. Jadi dia tuh ya di antara ya gitu loh, dari media sosialnya loh. Jadi kalau kamu bisa menilai orang introvert atau extrovert, media sosial yang kamu lihat seberapa aktif di media sosial, lihat juga bagaimana IG-nya, lihat juga bagaimana Twitter-nya, lihat juga bagaimana YouTube-nya. Kamu bisa menilai di situ extrovert atau introvert. Oke? Yang ke-10. Yang ke-10 dilihat dari ciri fisiknya. Orang introvert dopaminnya lebih rendah, makanya bawaannya dia lebih suka sendiri. Kalau orang ekstrovert dopaminnya itu lebih tinggi, maka dia termotivasi, dia bergairah, dia nggak bisa diam, dia banyak aktivitas, dia gerak sana gerak sini, ekspresinya kegambar, body language-nya kegambar. Beda dengan orang introvert, kalem, tenang. Nah, kalau ambivert diantaranya dia tenang. Tapi by the way, dopamin itu apa sih? Dopamin adalah hormon di otak yang terpacu pada saat manusia itu bahagia, gembira, dan bersuka cita. Itu adalah dopamin yang ada di otak dan pada saat manusia percaya diri. Nah, itu tadi perbedaan-perbedaannya, 10 perbedaan yang bisa kamu ukur untuk menilai diri kamu sendiri, sehingga tidak terlalu cepat menjustifikasi bahwa aku introvert, aku extrovert, bahkan aku ambivert. Kenapa? Kamu harus melihat dari sudut pandang angle tersebut. Dan satu lagi guys, kalau kamu introvert, bisa nggak kamu berubah jadi extrovert? Bisa. Bisa nggak kamu menjadi keduanya? Bisa. Itu yang saya maksud. Jangan terlalu mudah menjustifikasi diri sendiri sebelum kamu paham, memahami lebih dalam mengenai dirimu sendiri. Oke guys, dari 10 gambaran tersebut moga-moga bisa memberikan manfaat buat diri kita dan lingkungan pada saat kamu menilai orang lain. Jadi jangan terlalu cepat menjustifikasi orang lain sebelum kamu tahu dengan jelas. Sama hal, jangan terlalu cepat menjustifikasi diri sendiri sebelum kamu pelajari dan manusia bisa berubah. Atas nama manusia bisa berubah, maka kita mendoakan untuk perubahan-perubahan dari manusia, asalkan manusia itu menyadari kesalahan yang dilakukannya dan meminta maaf serta berjanji untuk mengubah perilakunya dan keadaannya. Sampai bertemu lagi di pembahasan selanjutnya, namun saya tunggu untuk kamu kasih masukan di kolom di bawah ini serta subscribe, like, dan share pembahasan ini, sehingga saya semakin semangat untuk mendiskusikan banyak hal yang berkaitan dengan dunia psikologi lainnya. Sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.